Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Putri, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Uli. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Bagaimana kabar Bu Uli juga? Ya, Bu Putri terima kasih. Alhamdulillah nih saya juga baik. Senang mendengar bahwa Bu Putri juga dalam keadaan baik juga. Bu Putri di sini apa yang ingin didiskusikan dalam sesi kegiatan kita pada hari ini? Baiklah Bu Uli, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya ya Bu Uli untuk siang hari ini. Begini Bu Uli, saya ingin membahas tentang perilaku anak-anak di kelas yang saya ampu Bu. Saya merasa bertanggung jawab terhadap sikap mereka yang sedang terjadi pada saat ini. Mungkin karena tupoksi saya sebagai guru mapel agama Islam ya Bu, gitu Bu. Oke, baiklah Bu Putri. Mari kita mulai dengan mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi oleh Bu Putri ya. Sebenarnya apa sih yang membuat Bu Putri merasa bertanggung jawab atas sikap mereka? Baiklah Bu, begini. Saya merasa bertanggung jawab karena ini masalah yang hubungannya dengan pembiasaan sholat duhur berjamaah yang saya jalankan atau saya agendakan begitu di sekolah saya Bu. Jadi anak-anak itu ketika waktunya sholat itu mereka suka bercanda Bu. Jadi anak-anak itu tidak serius dalam melaksanakan ibadah sholat sehingga waktu untuk sholat yang seharusnya cuma 5 atau sampai 10 menit jadi sampai lama molornya, maksudnya sampai setengah jam. Jadi kan akhirnya jam yang harusnya untuk pembelajaran akhirnya berkurang karena yaitu ulah mereka yang selalu bermain-main ketika sholat dan kadang-kadang juga suka jahil sama anak-anak perempuan. Jadi ini tuh anak laki-laki Bu yang berulah seperti itu. Jadi kalau anak perempuannya sih oke-oke aja, maksudnya mereka sih tanggung jawab begitu Bu. Tapi ini anak laki-lakinya yang berulah seperti itu Bu. Dan kebetulan ini adalah kelas 6, jadi kan seharusnya mereka menjadi contoh yang baik buat adik-adik mereka ya Bu. Tapi nyatanya mereka malah mencontohkan hal-hal yang tidak baik seperti itu Bu Li. Oke, terima kasih Bu Putri yang telah berbagi ya. Jadi ini permasalahan terkait dengan siswa-siswi Bu Putri yang kebetulan Bu Putri sebagai guru mata pelajaran agama ya yang mengenai tentang permasalahan kurangnya keseriusan dalam beribadah terutama untuk sholat berjamaah maupun sholat sunnah duha ya yang sudah diterapkan. Terima kasih Bu Putri. Bisa tolong diceritakan lebih lanjut lagi tentang penyebab atau faktor apa sih yang mungkin membuat mereka tidak serius gitu atau suka bercanda saat melaksanakan sholat duhur berjamaah? Baiklah Bu Uli, penyebabnya itu adalah kurangnya kesadaran diri pada mereka ya Bu Uli, bahwa saat melaksanakan sholat itu harus khusyuk, jadi kurang pemahaman seperti itu. Kemudian juga anak-anak itu karena anak-anak usia SD ya, jadi masih suka maksudnya masih membutuhkan bimbingan begitu ya, apalagi kalau mungkin kurangnya peran guru itu kali ya, maksudnya guru laki-laki seperti itu ya. Kalau mungkin guru laki-laki yang bertindak mungkin beda lagi ceritanya. Jadi itu sih yang saya identifikasi bahwa anak-anak tersebut itu kurang kesadaran diri yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kurangnya bimbingan ya untuk bisa melaksanakan sholat atau ibadah dengan tertib. Kemudian juga mungkin tidak terbiasa melaksanakan sholat duhur berjamaah di sekolah sehingga mereka cenderung untuk menciptakan pelanggaran-pelanggaran seperti bercanda saat sholat, kemudian jahil terhadap teman lawan jenis dan sebagainya. Begitu boleh. Oke, baiklah Bu Putri. Setelah kita mengetahui faktor-faktor penyebabnya,
coba kita menemukan cara untuk bisa mengatasi permasalahan yang terjadi dalam permasalahannya Bu Putri ya. Dan menurut Bu Putri, kira-kira langkah konkret apa sih yang akan diambil untuk bisa menumbuhkan kesadaran diri dan rasa tanggung jawab pada anak untuk bisa tertib dan khusyuk saat menjalankan ibadah sholat zuhur berjamaah di sekolah? Baiklah Bu Uli, saya berpikir bahwa pembiasaan ini perlu dilakukan sejak dini ya Bu Uli. Jadi bukan hanya ujuk-ujuk anak kelas 6 saja atau kelas 5 saja atau kelas tinggi saja seperti itu. Tapi saya berpikir bahwa pembiasaan ini perlu dilakukan sejak dini. Jadi saya berencana untuk melakukan pembiasaan sholat dari kelas bawah, yaitu dari kelas 2 dan 3. Di mana untuk kelas 2 dan 3 pembiasaan sholat sunnah duha, untuk kelas atas 4 dan 6 pembiasaan sholat duhur berjamaah, dan juga saya juga melakukan perencanaan atau pembiasaan menghafal doa-doa sholat sebelum pembelajaran saya dimulai. Kemudian selalu memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang apa itu sholat, apa yang harus kita lakukan pada saat sholat gitu ya Bu Uli. Jadi pemahaman tentang sholat lebih mendalam seperti itu. Kemudian eh, pengawasan juga, melakukan pengawasan terhadap anak-anak yang sedang melaksanakan ibadah sholat berjamaah seperti itu. Karena saya melakukan itu dari dini? Karena saya merasa juga anak-anak sudah terbiasa dari kecil, maka kebiasaan itu akan terpatri dalam diri mereka dan akan tertanam rasa tanggung jawab sejak dini. Begitu Bu Oli. Baik Bu Putri, sepertinya terdengar itu adalah ide yang bagus ya. Dan untuk masalah Bu Putri ini memang harus dilakukan pembiasaan sejak dini ya, sejak kecil. Agar nantinya mungkin untuk siswa itu sendiri menjadi kebiasaan yang positif ya. Dan bisa dibawa di mana dan kemana anak itu berada. Ya, begitu ya Bu Putri ya. Iya Bu Uli, betul sekali Bu Uli. Jadi kebiasaan itu bukan hanya di sekolah ya Bu, tapi juga nanti di rumah dan di masyarakat atau dimanapun mereka berada, mereka sudah menjadi membawa pembiasaan positif tersebut. Oke, baik. Selanjutnya Bu Putri, kira-kira siapa aja yang akan Bu Putri libatkan dalam menjalankan rencana Bu Putri itu tadi? Baiklah Bu Uli, saya akan mengajak teman guru sama PA Ibu karena kebetulan sekolah saya terdiri dari 2 rombel, jadi guru PAI-nya pasti ada 2. Nah, selain itu juga orang tua, karena bagaimanapun kan orang tua yang memiliki waktu lebih banyak ya, boleh dengan anak-anak, mungkin dari mereka bangun tidur sama mereka tidur lagi. Jadi saya juga mengajak orang tua dalam menjalankan rencana saya ini melalui grup WA kelas. Karena saya juga masuk di dalam grup tersebut, maka saya akan mengkomunikasikan dan mendokumentasikan kegiatan anak ya ketika mereka sedang melaksanakan ibadah. Nah, saya juga akan menyampaikan permohonan kerjasama juga kepada orang tua agar orang tua juga ikut membantu saya dalam membimbing anak-anak belajar beribadah di rumah. Jadi mereka juga selain membimbing anak-anak belajar doa-doa sholat di rumah, dan juga mereka ikut mengawasi seperti itu Bu. Dan bukan hanya di rumah saja, tapi di sekolah saya juga menyampaikan bahwa anak-anak harus apa yang harus dihafalkan. Nanti orang tua di rumah tinggal membimbing, mengawasi. Kemudian saya juga menyampaikan, mendokumentasikan bahwa anak-anak hari ini sudah melaksanakan sholat duha, sholat duhur, dan saya juga akan menyampaikan bahwa anak-anak tersebut ada yang mungkin sudah tertib, ada yang harus latihan lagi. Maka itulah pentingnya saya mengajak peran dari orang tua, karena bagaimanapun orang tua lah yang banyak waktu bersama dengan anak. Kalau saya sih ketemu mereka cuma seminggu sekali ya Bu Uli. Ya karena mapel agama kan cuma seminggu sekali ya setiap kelas. Jadi Ya, betul. waktunya terbatas sehingga ya saya harus membutuhkan bantuan dari orang tua. Seperti itu Bu Uli.
Oke, itu suatu rencana yang sangat baik ya Bu Putri ya. Dan setelah mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada Bu Putri itu sendiri, sekarang saya mau menanyakan nih bagaimana sih perasaan Bu Putri setelah mendiskusikan ini dengan saya gitu? Baiklah Bu Uli, perasaan saya setelah saya bisa mendiskusikan ini, mengobrolkan ini dengan Bu Uli, saya merasa lebih lega begitu ya Bu Uli ya, lebih lega di mana apa namanya sebelumnya saya merasa bingung juga ya, bingung kemudian apa yang harus saya lakukan gitu. Kemudian saya akhirnya menceritakan ini kepada Bu Uli sebagai coach saya, kemudian Bu Uli memberikan saya motivasi, memberikan masukan juga, sehingga saya merasa jadi sekarang lega. Kemudian saya juga merasa yakin, lebih yakin ya, kemudian termotivasi untuk mengambil langkah tersebut. Begitu Bu Uli. Oke Bu Putri, saya senang sekali nih mendengarnya. Jadi Bu Putri itu perlu diingat di sini saya sebagai coach yang akan selalu mendukung sepanjang perjalanan ini dan sampai nanti di sesi berikutnya apabila Bu Putri ada permasalahan di kelasnya atau mungkin ada yang mau di-sharingkan dengan saya siap sebagai coach untuk mendampingi Bu Putri untuk kedepannya. Ya, begitu ya Bu Putri ya. Dan mungkin sampai di sini ya diskusi kita. Dan untuk sesi berikutnya sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak Bu Putri atas waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Bu Uli. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk refleksinya masih sama seperti kemarin ya Bu. Iya. Ini saya matikan dulu atau gimana ya? Nggak langsung nggak apa-apa dinyalain sampai refleksi. Oh gitu ya. Jadi untuk refleksi tadi ya untuk umpan baliknya pertanyaan untuk coach apa yang Anda rasakan pada saat di coaching yaitu yang jelas senang ya, senang Ya, melakukan lega, coaching lega. lega lega karena sudah bisa berbagi cerita ya dengan Iya, betul. permasalahan yang dihadapi dengan peserta didik. Mm. Kemudian untuk refleksi diri sama juga apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tentunya sudah sesuai dengan alur Tirta, sesuai dengan materi yang sedang kita pelajari pada modul ini dan apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan kita rasa sudah tidak ada yang perlu diperbaiki ya karena kemarin kekurangan yang kemarin kita latihan kita sudah melengkapi dan apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presensi atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, yaitu diantaranya kita bisa mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan saat coaching ya, seperti tujuan yang akan dibahas itu apa, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot ya, memberikan pertanyaan yang lebih berbobot, kemudian persiapan yang lebih matang, mempersiapkan diri dengan semaksimal mungkin, memilih tempat yang lebih kondusif ya dan nyaman, kemudian kita juga agar nantinya proses coaching kita bisa berjalan dengan baik dan kita bisa menjadi pendengar yang baik tentunya ya Bu ya. Iya, dan untuk yang terakhir, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Tentunya kita bisa lebih mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan saat coaching, seperti tujuan yang akan dibahas, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang tentunya akan lebih berbobot dan bermakna, kemudian rencana aksi yang akan yang lebih sesuai dengan permasalahan yang dihadapi pada kunci tersebut. Begitu ya Bu Putri ya? Iya, betul. Oke, terima kasih untuk coaching hari ini dan saya akhiri untuk rekaman.
Ini yang stop yang merah ya, Bu? Ya, yang merah diklik aja. Stop recording ya? Iya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Uli. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang, Bu Putri. Alhamdulillah kabar saya baik, Bu. Baiklah, Bu Uli. Siang hari ini, alhamdulillah kita berjumpa di ruang maya begitu ya, untuk sharing begitu. Mungkin ada yang ingin Bu Uli sampaikan atau bagikan kepada saya seperti itu. Baik, Bu Putri, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Begini, Bu, sebenarnya saya itu ingin menyampaikan perihal peserta didik saya gitu ya, yang sampai saat ini itu belum bisa membaca dan menulis dengan lancar. Kemudian anak tersebut juga sering tidak masuk sekolah dengan alasan itu katanya dibully oleh teman-temannya. Seperti itu, Bu Putri. Baiklah, Bu Uli. Oleh karena itu, mari kita mulai mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi oleh Bu Uli. Apa sih yang membuat Bu Uli itu bertanggung jawab atas anak tersebut? Iya, Bu Putri. Saya tentunya sebagai guru kelasnya harus bertanggung jawab ya atas anak didik saya, atas permasalahan yang terjadi di dalam kelas saya atau siswa saya yang saya ajar. Karena saya sebagai guru kelas itu harus merubah anak tersebut ya supaya bisa berkembang atau ada perkembangan dalam belajarnya. Apalagi siswa saya itu kan sekarang untuk saat ini sudah di kelas 2 SD. Jadi kalau misalnya tidak ada perkembangan itu saya terus terang saja merasa tidak berhasil gitu dalam menerapkan atau mengimplementasikan pembelajaran yang saya ajarkan gitu, Bu Putri. Terima kasih Bu Uli sudah berbagi atas permasalahan yang sedang dihadapi Bu Uli ya. Selanjutnya, apakah Bu Uli bisa menceritakan lebih lanjut lagi tentang penyebab atau faktor apa yang membuat anak tersebut masih belum dapat membaca dan menulis dengan lancar? Dan mungkin ada faktor mengapa anak tersebut sering tidak berangkat ke sekolah? Baik Bu Putri, begini, setelah saya komunikasikan dengan siswa tersebut, memang anak tersebut itu ternyata kurang perhatian dari orang tua, sehingga kurangnya waktu belajar untuk anak itu sendiri. Apalagi waktu masih kelas 1 itu kebetulan gurunya sering gonta-ganti karena gurunya mutasi, jadi ada yang menggantikan guru tetapi guru itu tidak tetap. Makanya anak-anak yang saya ampus untuk sekarang ini memang waktu awal masuk di kelas 2 pada waktu ajaran baru itu saya sangat menekankan untuk karakter, untuk pendidikan karakter terhadap anak tersebut. Nah, kebetulan sekali ini adalah ada salah satu siswa yang memang sampai sekarang itu belum lancar membaca dan menulisnya. Dan apalagi dari awal masuk di kelas 2 itu anak tersebut kadang-kadang itu masuk, kadang enggak. Kadang hari ini masuk nanti besok enggak, besoknya lagi masuk, besoknya lagi enggak lagi seperti itu. Jadi untuk untuk rencana atau yang sudah saya amati setelah bertanya, saya juga bertanya kepada orang tuanya melalui chat WA. Saya sebetulnya sudah mengundang atau memanggil orang tuanya, tapi sampai sekarang itu orang tuanya belum datang ke sini, belum menemui saya. Dan
untuk setelah saya tanyakan kepada anak didik saya itu, ternyata katanya itu ada yang membuli si anak tersebut, makanya dia itu untuk berangkat sekolah itu sudah sudah males duluan gitu Bu, seperti itu. Oke, baiklah Bu Uli. Jadi Bu Uli sudah menemukan penyebab atau faktor ya, kenapa Iya, anak tersebut tidak, maksudnya sering tidak berangkat sekolah karena dia sering dibully begitu ya Bu Uli iya, ya? iya betul. Nah, kemudian, setelah Bu Uli sudah mengetahui, faktor penyebabnya, kemudian kenapa anak tersebut tidak sering berangkat sekolah, dan hal tersebut malah menjadi membuat anak tersebut, jadi semakin tidak bisa membaca dan menulis seperti itu ya, Bu Uli. Kemudian apa sih, mungkin rencana yang akan Bu Uli, lakukan agar anak tersebut nantinya, mau masuk sekolah lagi, kemudian sehingga Bu Uli bisa membersamai dia untuk bisa belajar membaca dan menulis? Oke Bu Putri, yang sudah saya lakukan selama ini, saya itu memberikan jam tambahan pelajaran kepada siswa tersebut. Jadi setelah anak-anak selesai pembelajaran itu siang, kemudian saya memberi waktu untuk anak tersebut memberikan jam tambahan pelajaran terkait dengan dia itu dengan tujuan bisa melancarkan membaca dan menulis. Itu yang sudah saya lakukan dan itu sudah berlangsung selama 3 bulan terakhir ini. Dan untuk masalah pembulian, saya juga sudah menegur atau menasehati anak-anak, bukan hanya ke siswa tersebut, tetapi juga eh, di depan anak-anak yang saya ajarkan, saya sudah menasihati, saya sudah memberikan nasihat-nasihat supaya tidak membuli teman-temannya sehingga bisa merugikan teman-temannya, seperti halnya siswa tersebut yang sampai saat ini itu kadang-kadang tidak mau berangkat sekolah karena dibully, dikatain sama teman-temannya seperti itu. Baik. Dan ya, dan begini Bu, saya juga kemarin tentunya sudah melibatkan orang tuanya gitu ya Bu. Sudah melibatkan orang tuanya, namun untuk saya ingin mengkomunikasikan secara lebih detail, cuman untuk sepertinya orang tuanya itu masih slow respon gitu, belum bisa datang ke sekolah dan eh, untuk secara detailnya itu memang saya belum mendapatkan informasi yang lebih detail dari orang tuanya gitu Bu. Baiklah Bu Uli, itu, menurut saya rencana yang sudah Bu Uli, lakukan itu sudah sangat baik dan tepat ya. Nah, kemudian, apakah anak tersebut dalam 1 minggu ini ya Bu Uli, dalam 1 minggu ini, apakah anak tersebut berangkat ke sekolah? Iya Bu Putri, setelah saya menegaskan kepada anak-anak supaya jangan sering membolos, jangan sering tidak berangkat sekolah, walaupun dengan alasan yang tidak jelas, apalagi tidak memberi keterangan tanpa keterangan gitu. Dan sejak saat itu anak tersebut sejauh ini dalam 1 minggu terakhir itu alhamdulillah berangkat terus, tidak ada absen, dan dia juga alhamdulillah sudah mau menulis, kadang-kadang menulis tapi ya walaupun tidak selesai tapi setidaknya sudah ada perkembangan sedikit. Seperti itu, Bu. Baiklah Bu Uli, berarti, ada perubahan ya atas segala rencana ataupun langkah yang sudah Bu Uli lakukan itu ada perubahan pada si anak, ya yang tadinya tidak berangkat sekolah, sekarang jadi dalam minggu ini dia tidak membolos, kemudian dia juga sudah ada perkembangan dalam membaca dan menulis juga ya Bu Uli ya?
Ya, kalau membaca dan menulis ya walaupun masih belum 100% lancar, tapi setidaknya dia sudah mau berusaha dan sudah ada perkembangan. Oke. Baiklah Bu Uli, kemudian bagaimana sih perasaan Bu Uli setelah mendiskusikan permasalahan ini dengan saya? Baik Bu Putri, setelah saya berdiskusi dengan Bu Putri ya, tentunya saya itu merasa lebih yakin. Kemudian saya juga merasa termotivasi untuk selalu mendampingi atau membersamai anak-anak didik saya menjadi individu yang lebih baik lagi, menjadi anak-anak yang bisa berprestasi nantinya, mendapatkan nilai yang tinggi, begitu Bu, dan bisa menerapkan uh, apa pendidikan berkarakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, gitu Bu. Ya, baiklah Bu Uli, saya senang sekali mendengarkan keluh kesah, mungkin cerita sharing dari Bu Uli pada siang hari ini, dan saya akan mendukung secara penuh ya Bu Uli, mendukung apapun yang Bu Uli lakukan karena itu memang yang terbaik untuk siswa. Seperti itu ya Bu Uli ya. Iya, betul sekali Bu. Baiklah Bu Uli, mungkin kita bisa lanjutkan atau berjumpa lagi di sesi berikutnya. Terima kasih untuk sharing-sharingnya pada siang hari ini. Baik Bu Putri, kembali terima kasih dan selamat siang. Terima kasih atas segala waktunya Bu Putri mau mendengarkan diskusi dengan saya. Terima kasih. Baiklah, sampai jumpa kembali Bu Uli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut yang refleksi ya Bu. Ya, ini mengisi refleksi dulu ya Bu, yang tadi Ya, ya. kita bisa refleksi dulu. Bentar, saya buka dokumennya. Berarti yang ingin saya tanyakan tadi umpan balik dari Koci ya, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching tadi? Iya. Iya, betul. Ya, apa perasaan tadi seorang Koci ketika tadi saya melakukan alur coaching? Perasaan saya sendiri yang jelas saya itu senang bisa berdiskusi dengan Bu Putri sebagai coach saya. Saya merasa lebih nyaman dan lebih lebih tenang karena bisa berbagi informasi, berbagi eh, permasalahan yang mungkin nantinya akan diselesaikan gitu dengan diskusi ini. Atas permasalahan yang dihadapi. Baiklah, Bu Uli. Kemudian ini ya yang atas ya berarti ya. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Berarti sesuai dengan kemarin saja apa? Iya, betul. Jadi Sesuai dengan percakapan alur, yang sudah sesuai dengan ya alur berarti sudah tirta ya. sesuai ya. Sudah sesuai dengan alur cerita. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Tadi sepertinya sudah tidak ada ya, maksudnya tidak ada yang perlu diperbaiki ya. Maksudnya saya Iya, menjalankan peran saya sebagai coach,
kemudian Bu Uli Heeh. menjalankan peran Bu Uli sebagai Sebagai coaching coach gitu ya. ya. Wah. Berarti kekurangan yang kemarin kita hapus. Ya, sudah tidak Kemudian ada yang ya, perlu diperbaiki gitu. ya. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh? Ya tadi ya, berarti mempersiapkan diri dengan semaksimal mungkin, memilih tempat yang lebih nyaman dan Nyaman kondusif, terus. agar nantinya percakapan dapat berjalan dengan baik dan kita bisa Ya, menjadi pendengar yang baik. Begitu ya, Bu Li ya, ya. ya, ya, seperti itu. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Kayaknya ini juga nggak usah ya, Mm-mm. karena tadi kita sudah mempersiapkan Betul. segalanya dengan iya. Sudah belum Bu Putri? Ya sebentar. Oke, sudah Bu Uli. Ini saya akhiri rekaman ya. Oke.